Mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita bersyukur masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang menimpa saudara-saudara kita di tempat yang lainnya. Hari Senin kemarin kita mungkin banyak yang merasakan juga, tapi saya tanya ke orang tua, ke ibu, ke Tekarawas, Tekarawas. Ada hari Padalarang dekat dari Cianjur. Alhamdulillah. Informasi terakhir dari BNPB kemarin sore 268 yang meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal hanya 15 detik, hanya 15 detik, 5,6 begitu dong, tapi korban begitu banyak. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang meninggal dunia mudah-mudahan tercatat sebagai syuhada, mudah-mudahan diterima amal solehnya, dan mudah-mudahan yang kehilangan diberikan kesabaran dan Allah berikan ganti yang lebih baik. Mudah-mudahan kesempatan usia yang masih Allah berikan kepada kita, sisa umur ini selalu bisa kita isi, kita gunakan untuk beramal soleh, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari musibah-musibah besar lainnya. Sudah mulai muncul lagi bahasan tentang sesar-sesar, rempengan Cimandiri, Lembang dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah jaga kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghabiskan usianya untuk membimbing umatnya, mencetak para sahabatnya, mendidik orang-orang terbaik menjadi generasi yang terbaik, pemimpin-pemimpin yang terbaik. Mudah-mudahan kita termasuk di antara manusia yang akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah tuntas kajian Sirah Nabawiyah kita di pertemuan terakhir, pertemuan bulan kemarin, insyaallah kajian kita akan berlanjut ke kajian para sahabat yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang menjadi khulafaur rasyidin, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang secara bahasa khalifah dari kata khalfun. Khalfun itu artinya di belakang. Kalau di depan amamun, disebutnya imam. Kalau di depan imam, kalau di belakang khalfun. Kenapa dinamakan khalifah? Karena dia ada di belakang orang yang sebelumnya di depan. Atau bahasa lainnya dia penerus, dia pengganti, dia pelanjut, dia penerus. Abu Bakar As-Siddiq beliau sebagai Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia ditugaskan oleh Allah di muka bumi sebagai Khalifatullah, sebagai kepanjangan tangan Allah dalam tanda petik ya, bahasa biasa. Manusia diberikan wewenang, manusia diberikan
kekuasaan di muka bumi untuk mengatur dan memakmurkan bumi ini. Kita sedikit mengenal sosok Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama, pemimpin umat Islam yang pertama setelah Rasulullah SAW. Sebelum kita melanjutkan kisah kepemimpinan umat Islam dari Nabi ke Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, dalam surat An-Nisa ayat ke-69, Allah menegaskan bahwa derajat tertinggi setelah kenabian adalah derajat siddiqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, derajat yang tertinggi pertama. Was-siddiqin, derajat yang kedua. Wasyuhada, derajat yang ketiga. Was-salihin, derajat yang keempat. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. 4 golongan ini adalah golongan yang Allah menyebutnya orang-orang yang diberikan nikmat. An'amta alaihim, an'amallahu alaihim. Saat kita membaca surat Al-Fatihah, sebenarnya kita sedang meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam 4 golongan ini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka. Siapakah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka? Pertama, jalannya para nabi. Kedua, jalannya para siddiqin. Ketiga, jalannya para syuhada. Keempat, jalannya para sholihin. Inilah jalan yang lurus. Saat kita membaca surat Al-Fatihah, saat kita berdoa dengan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, dengan bahasa lain kita sedang minta kepada Allah, jadikan aku orang-orang yang saleh. Bimbinglah kami menjadi orang yang saleh. Bimbinglah kami agar hidup sebagai syuhada. Hidupnya saleh, matinya syahid. Dan bimbinglah kami mengikuti jejak para siddiqin. Bimbinglah kami mengikuti jejaknya para nabi. Jadi kalimatnya ringkas, tapi maknanya mencakup 4 golongan ini. Kalau kita lihat urutan dari 4 golongan ini, Allah menempatkan para nabi di urutan yang pertama. Karena manusia yang paling mulia, derajat yang paling tinggi adalah derajat nabi. Terlepas dari nanti nabi ada yang jadi rasul, kemudian ada yang jadi ulul azmi, itulah yang cerita. Yang pasti derajat paling tinggi dari manusia adalah derajat kenabian. Karena menjadi nabi itu tidak bisa diusahakan. Menjadi nabi itu hak prerogatifnya, hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berdoa, walaupun habis-habisan meminta, tapi kalau Allah tidak memberi, tidak akan diberi. Berbeda dengan derajat siddiqin, derajat syuhada, derajat sholihin. Ini derajat yang kalau manusia minta, kalau manusia berusaha, Allah pasti akan memberi. Karena puncak dari puncak dari keistimewaan kemuliaan umat manusia adalah kenabian. Setelah derajat kenabian, yang kedua adalah derajat siddiqin. Abu Bakar, beliau mendapatkan gelar dari Rasulullah SAW, As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, orang terbaik. Jadi sekali lagi, orang terbaik setelah para nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Umat nabi yang terbaik dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, nomor 1 adalah Abu Bakar As-Siddiq. Derajat nomor 1. Yang kedua, syuhada. Walaupun meninggalnya tidak dalam keadaan syahid, tidak terbunuh dalam peperangan, tidak terbunuh oleh racun musuh, oleh senjata musuh, tapi Abu Bakar derajatnya lebih tinggi daripada derajat para syuhada. Contoh, Umar bin Khattab itu meninggalnya terbunuh, Utsman bin Affan meninggalnya terbunuh, Ali bin Abi Thalib meninggalnya terbunuh. Abu Bakar As-Siddiq meninggalnya tidak terbunuh, meninggalnya dalam keadaan sakit. Tapi derajat siddiqin jauh lebih tinggi dari derajat
syuhada. Walaupun Abu Bakar tidak meninggal dalam keadaan terbunuh, tidak mati syahid, tapi derajat beliau sedikit lebih tinggi dari derajat syuhada. Setelah syuhada, kemudian ada derajat sholihin. Mudah-mudahan setidaknya minimal kita sampai ke derajat yang keempat. Jadi orang yang soleh, mudah-mudahan kalau hidupnya soleh, meninggalnya juga syahid. Hidupnya soleh, meninggalnya syahid. Apa? Hidup mulia atau mati syahid. Syukur-syukur kecilnya bahagia, mudanya kaya raya, tuanya terus berkarya, matinya masuk surga. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, sekilas sebelum kita masuk ini perkenalan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya Abdullah. Abu Bakar bukan nama asli. Abu Bakar itu kunyahnya. Hanya kunyahnya lebih terkenal daripada namanya. Kalau kita menyebut khalifah yang pertama adalah Abdullah, mungkin banyak yang protes gitu ya. Bukan Abdullah, tapi Abu Bakar. Nama aslinya Abdullah, kunyahnya Abu Bakar, julukannya As-Siddiq. Apa bedanya antara nama kunyah dengan julukan? Rasanya dulu pernah kita sampaikan, tapi karena dulu jadi sudah dulu. Kalau nama, identitas yang diberikan ketika lahir, dan yang memberi namanya orang lain. Kalau kunyah, ini identitas yang diberikan dengan awalan Abu, Ummu atau Ibnu. Kunyah, ciri khas kunyah, kalau namanya kunyah itu pasti ada abunya atau ummunya atau ibnunya. Ibnu Taimiyah, Ibnu Battuta, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Sina, Ibnu Abbas, Ibnu siapa lagi yang kita kenal, dan seterusnya. Abu Bakar, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jandal, pakai ya, sahabat Nabi SAW, Abu Talib, Abu Turab, dan seterusnya. Ummu Salamah, Ummu Habibah, Ummu Kulthum, dan seterusnya. Itu kunyah. Dan tidak selalu kunyah itu karena dinisbatkan ke anak. Tidak selamanya. Karena Abu Hurairah bukan berarti anak kucing, gitu. Punya anak kucing kemudian diberi nama Abu Hurairah. Bahkan Siti Aisyah yang tidak punya anak pun beliau punya kunyah, Ummu Abdullah. Ummu Abdullah menisbatkan ke anak dari kakaknya. Kakaknya namanya Asma punya anak namanya Abdullah. Kata Aisyah, saya adalah Ummu Abdillah, saya ibunya Abdullah. Nabi pernah membangunkan Ali bin Abi Thalib yang sedang tiduran di masjid. Kemudian badannya Ali itu penuh dengan tanah, penuh dengan debu. Kata Nabi sambil membangunkan, "Qum ya Aba Turab, qum ya Aba Turab." Bangun wahai bapak tanah, bangun wahai tuan tanah. Jadi tidak selalu dinisbatkan setelah Abu itu ke anak sendiri, boleh ke anak orang lain atau ke sesuatu yang kita suka. Kalau senangnya memotoran berarti Abul Konvoy. Kalau senangnya shopping, Ummu Shopping. Karena bapak-bapak Mataram yang Ummu Shopping. Ummu Shopping. Julukannya As-Siddiq. Di zaman jahiliyah beliau dipanggil Al-Atiq. Atiq ini sesuatu yang lama tapi unik, atau bahasa ini antik lah. Barang antik itu barang yang jadul tapi berharga. Nah, Abu Bakar dijuluki Al-Atiq karena Abu Bakar dalam tanda petik jadul, orang-orang jadul. Tapi jadulnya bukan sembarangan jadul, jadulnya itu berharga. Kenapa jadul? Diajak orang untuk minum khamr, enggak lah. Diajak orang untuk menyembah berhala, enggak lah. Aku mau bibinya mah jadul gitu, Atiq. Tapi Atiqnya bukan sembarangan Atiq.
Jadulnya bukan sembarangan jadul, jadulnya jadul yang istimewa, berharga. Diajak pergaulan bebas menolak, tergaul lah, tapi tergaulnya tergaul yang istimewa. Ini julukan sejak zaman jahiliyah sebelum masuk Islam. Ayahnya Utsman atau kunyahnya Abu Quhafah, ibunya Salma atau kunyahnya Ummu Al-Khair. Sekilas tentang kartu keluarganya, tentang profil keluarganya. Abu Bakar punya beberapa anak dan beberapa istri. Yang pertama Qutailah binti, Qutailah binti Abdul Uzza, kemudian Ruman, Asma binti Umais, Habibah binti Zaid. Dari Qutailah binti Abdul Uzza, Abu Bakar punya anak Abdullah dan Asma. Asma yang kita kenal. Ternyata Asma dengan Aisyah itu berbeda ibu, satu bapak tapi beda. Abdullah, Asma, Abdurrahman, Aisyah. Dari Asma binti Umais, anaknya Muhammad. Habibah binti Zaid, yang anak namanya Ummu Kulthum. Ini sekilas tentang profil keluarganya. Sebelum masuk Islam, Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat pantas kalau pemimpin yang pertama, khalifah yang pertama, orang yang pertama dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin umat Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Profil Abu Bakar sebelum beliau masuk Islam ini istimewa, bersih, track recordnya itu terjaga, sangat terjaga, tidak pernah menyembah berhala. Kanan kiri depan belakang lingkungan sekitarnya semua menyembah berhala. Bahkan bapaknya sendiri Utsman bin Abu Quhafah itu musyrik. Baru masuk Islam Utsman bin Abu Quhafah setelah Fathu Makkah. Dan Abu Bakar dari kecil itu selalu diajarkan, ini Tuhanmu, ini sesembahanmu. Tapi Abu Bakar selalu menolak, karena pernah Abu Bakar ketika disuruh untuk menyembah, kemudian patungnya seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Disuguhkan makanan, ditanya nggak dijawab, disuguhkan makanan nggak dihabiskan, Abu Bakar lapar ya dimakan, hingga didorong sampai akhirnya berhalanya itu jatuh, hancur. Kata Abu Bakar, Tuhan yang tidak bisa melindungi dirinya, tidak bisa melindungi penyembahnya. Jalan otaknya, jalan fitrahnya, sehingga tidak gampang ikut-ikutan lingkungan sekitarnya. Orang yang menggunakan otaknya, orang yang menyesuaikan atau menyelaraskan diri, mengikuti apa kata fitrahnya, walaupun kanan kiri depan belakang lingkungannya itu tidak baik, insya Allah dia tidak akan gampang terbawa arus, tidak akan gampang terbawa arus. Yang kedua, tidak pernah minum khamar walaupun di zaman jahiliyah. Sebagian sahabat, kalau tidak disebut sebagian besar, walaupun mereka sudah masuk Islam, karena memang tidak diharamkan, masih banyak yang minum khamar. Masih banyak yang minum khamar. Tapi Abu Bakar As-Siddiq bahkan di zaman jahiliyah sekalipun tidak pernah minum khamar. Pernah Abu Bakar melihat orang minum khamar, kemudian jalan sempoyongan, setelah itu buang air, dan air minumnya diminum. Air seninya, air seninya, air kencingnya diminum. Kata Abu Bakar As-Siddiq, minuman yang membuat orang kehilangan akalnya tentu bukan minuman yang baik untuk manusia. Fitrahnya jalan, otaknya jalan, akalnya jalan. Ahli nasab kabilah Arab, Bapak Ibu, orang Arab adalah orang yang paling kuat menjaga nasab. Ketika Abu Bakar hafal dengan nasab, jadi siapa nama Anda? Fulan. Bapaknya siapa? Fulan. Kakeknya siapa? Fulan. Oh, berarti Anda Fulan bin 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 Fulan. Hafal. Ini ilmu yang sangat dihargai orang Arab, bangsa Arab. Ya, kalau bahasa kita mungkin guru besar sejarah Abu Bakar itu, guru besar geografi, guru besar sosiologi, guru besar, orang cerdas, orang pintar, orang yang dihargai keilmuannya. Dan yang keempat, pedagang, kaya raya. Jadi dari sisi akidah, fitrahnya itu terjaga. Dari sisi ibadah, tidak pernah minum
dari sisi keilmuan diakui, dari sisi harta orang berpunya. Pantas kalau kemudian Rasulullah SAW mendekati Abu Bakar untuk jadi orang pertama yang didakwahi. Masih ingat mungkin dulu ketika kita sampaikan tentang dakwah sirriyah 3 tahun pertama saat Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Orang yang didakwahi oleh Nabi adalah orang yang punya track record yang baik di zaman jahiliyah. Dulu kita pernah bertanya, mudah-mudahan masih ingat pertanyaan ini. Kira-kira kalau kita hidup di zaman itu, kira-kira Rasulullah akan mendekati kita atau tidak? Akan mendakwahi kita atau tidak? Akan mengajak kita atau tidak? Karena 3 tahun pertama dakwah itu secara sembunyi-sembunyi. 3 tahun pertama dakwahnya itu ditarget. Si fulan didekati, si fulan tidak. Si fulan didekati, si fulan tidak. Baru setelah dakwahnya jahriyah terbuka terang-terangan, Rasulullah mengajak siapapun yang mau masuk Islam. Hatinya bersih, otaknya bersih, ilmunya juga diakui, hartanya juga diakui sebelum Islam. Pantas kalau Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari beliau menegaskan bahwa orang yang terbaik di masa jahiliyah pasti akan jadi orang terbaik setelah dia mengenal Islam. Kalau mereka memahami, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islami, idza faqihu. Ustaz, kenapa judulnya manusia dan tambang? Karena awal dari hadisnya Rasulullah mengumpamakan manusia seperti barang tambang. Redaksi lengkapnya itu begini, kata Nabi, an-nasu kal ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Jangan lupa, kita ini tercipta dari tanah. Dan apa yang tersembunyi di dalam tanah, ada barang tambang, mineral, dan seterusnya. Seperti itu juga karakter manusia, macam-macam. Ada semakin apa, kalau sekarang kalau mau bikin emas di asmeternya dipanaskan begitu, di tempat semakin bagus kualitasnya, ketika di tempat pasti dia akan tahan. Tapi kalau nggak kuat di tempat sebentar sudah padahal sama-sama berasal dari dalam tanah. Manusia tercipta dari tanah sehingga karakternya juga tidak jauh seperti karakter tanah. Ada yang tercipta dari tanah sengketa, pasti bawaannya pengen ribut terus. Ada yang tercipta dari tanah longsor, labil bawaannya. Ada yang tercipta dari tanah abang, bawaannya bala Jawa yang ribut atau tanah abang pasti. Nah, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu. Kalau ketika masa jahiliyah dia itu the best di masa jahiliyahnya. Dulu sebelum dia pakai kerudung, sebelum dia kenal Islam, sebelum dia ikut ngaji, orang bilang walimah hebat jabat. Insya Allah kalau dia kenal Islam dia akan jadi orang yang hebat. Kenapa? Karena Islam itu tidak akan pernah menghilangkan kehebatan seseorang. Islam hanya mengarahkan kehebatannya supaya ke jalur yang jauh lebih baik. Syaitan itu membuat orang khawatir kalau punya potensi, kalau punya posisi, kalau punya kekuatan. Nanti kalau saya masuk Islam, saya kehilangan semua nikmat yang saya miliki. Nah, tidak ada ceritanya seorang raja yang masuk Islam kemudian kerajaannya diganti begitu ya. Anda tidak berhak lagi jadi raja. Ada raja yang masuk Islam, dia tetap dengan posisinya, bahkan dia akan jadi orang terbaik. Raja Habasyah, Raja Najasyi masuk Islam tetap di posisinya, nggak diganti sama siapa, misalnya sama Ja'far kan sepupunya Rasulullah yang hijrah ke Habasyah. Nabi nggak pernah tulis surat, wahai Najasyi, mulai sekarang ada yang jadi rakyat, Ja'far yang jadi nggak pernah. Khalid bin Walid yang punya kemampuan berperang masuk Islam, tetap kemampuan berperangnya itu diapresiasi, diarahkan, ditempatkan. Ada orang yang suaranya bagus, ditempatkan oleh Rasulullah jadi muazzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islami idza faqihu. Maka di antara tipu daya syaitan yang harus diwaspadai adalah kalau orang masuk Islam, tidak sedikit orang khawatir kehilangan potensinya.
Ustaz, baheula teh abdi mah da usah ngumpulkeun orang tapi untuk jedar-jedul. Apa itu? Itulah untuk apa? Night club gitu ya. Bikin orang yang jedar. Ajojing, saya joget jingkrak-jingkrak. Saya bisa mengumpulkan orang, saya bisa bikin orang datang, saya bisa mengumpulkan massa. Tapi dulu untuk sesuatu yang melalaikan, dan saya the best dalam hal itu Pak Ustaz dulu. Sekarang masih bisa juga. Kemampuan untuk mengumpulkan masanya, skill untuk mengumpulkan, menarik masanya masih tetap bisa dipakai. Tinggal diarahkan saja. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islami idza faqih. Umar bin Khattab dengan kegarangannya, Umar bin Khattab dengan sikap kerasnya, Umar bin Khattab dengan semua potensinya nggak dihilangkan oleh Rasulullah SAW, hanya diarahkan. Yang terbaik pada masa jahiliyah akan menjadi yang terbaik pada masa Islam. Idza faqihu, ini yang harus digarisbawahi. Jika mereka memahami, kalau mereka faqih, maka orang yang faqih, orang yang bisa menggali potensi dan memberi jalan untuk potensinya. Orang yang paham dengan Islam, bukan orang yang akan menghilangkan potensi orang lain. Manusia dan Allah. Setelah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, menemukan kebenaran, kemudian Abu Bakar bersegera menyambut Islam. Jadi orang pertama yang menerima dakwah Rasulullah SAW. Kata Nabi, setiap saya mengajak orang masuk Islam, semuanya itu mikir-mikir. Kasih saya waktu, kasih saya kesempatan, kasih saya waktu, kasih saya kesempatan. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ketika diajak oleh Nabi, kata Abu Bakar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Saya percaya engkau adalah Nabi. Kemudian proaktif. Nah, ini juga pernah kita ceritakan ya di awal sirah Nabawiyah, masa dakwah Siriyah. Satu pekan pertama setelah Abu Bakar masuk Islam, beliau mengajak 6 teman terdekatnya masuk Islam. Baru 6 hari jadi Muslim, sudah mengajak 6 orang masuk Islam. Jadi pertanyaan, sudah berapa tahun kita jadi Muslim dan sudah berapa orang yang masuk Islam karena ajakan kita? Saudara tahu jadi Muslim? Sudah seumur hidup dari lahir jadi Muslim. Sudah berapa orang yang dapat hidayah jadi Muslim karena ajakan kita? 1, Alhamdulillah. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Dengan waktunya dan juga dengan hartanya, sampai bapaknya Utsman bin Abu Quhafah bilang begini, Atiq, jangan kau habiskan hartamu untuk membeli budak yang tidak berguna untukmu. Kalau mau beli budak, kalau mau membebaskan budak, belilah budak yang tenaganya bisa dimaksimalkan, bisa dioptimalkan. Abu Bakar beli budak Muslim yang disiksa oleh majikannya, salah satunya Bilal bin Rabah. Tapi setelah dibeli kemudian diperdekakan, diperdekakan. Sampai kata bapaknya, nanti habis uangnya. Atau dihambur-hambur gitu, jangan dihabis-habiskan. Berkorban melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu punten, terbayang nggak fisiknya Abu Bakar seperti apa? Kalau Umar kan mungkin kebayang ya, tinggi, besar, berdegana, tinggi, berdegana. Postur tubuhnya itu bikin orang ngeri. Umar bin Khattab. Abu Bakar seperti apa? Kecil, kurus, matanya cembung ke dalam, kemudian tulang lehernya kelihatan. Tidak semengerikan postur tubuhnya Umar bin Khattab. Tapi Ali bin Abi Thalib pernah ditanya saat beliau jadi khalifah. Kata tabi'in yang hidup di zaman Ali bin Abi Thalib, wahai Amirul Mukminin, siapakah orang yang paling pemberani? Kata Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Mereka tak menyangka jawaban dari Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq. Yang mereka harapkan
mengatakan, siapa yang paling pemberani? Ya mama tuh. Tapi ternyata jawabannya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Kata mereka, kok bisa Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling pemberani? Kata Ali bin Abi Thalib, kalian pernah duduk bersama dengan para sahabat yang lain, kemudian melihat Rasulullah sedang tawaf. Kemudian Rasulullah diganggu. Datang beberapa orang, yang satu dorong, yang satu narik, yang satu nyakit. Rasulullah sedang tawaf, diganggu beberapa orang. Para sahabat saat itu hanya bisa melihat, mereka khawatir, ketakutan kalau ikut campur. Bagi orang yang mengganggu Rasulullahnya ada beberapa. Tiba-tiba Abu Bakar kemudian berdiri, fanafadhana hutan mendekati Rasulullah, didorong satu persatu orang-orang yang mengganggu Nabi. Ataquluna rajulan an yakuna rabbiyallah. Kalian mau membunuh orang yang hanya mengatakan Tuhanku adalah Allah? Jangan ganggu Muhammad, jangan ganggu Muhammad. Yang tadinya Rasulullah jadi incaran, sekarang Abu Bakar As-Siddiq yang jadi target, dipukul, dihajar, dibanting, sampai akhirnya mukanya bengkak, pingsan. Saking bengkaknya wajahnya itu rata. Hidungnya orang Arab kan mancung, tapi rata bengkaknya itu setebal hidungnya. Dibawa pulang ke rumah, pingsan. Kata ibunya, kalau Abu Bakar Atik, anak kami ini meninggal dunia, maka kabilah Bani Tayyib pasti akan balas dendam. Singkat cerita, setelah Abu Bakar siuman, bangun, kalimat pertama yang terucap dari Abu Bakar apa? Kata Abu Bakar, "Madza fu'ila bi Rasulillah?" Tolong ceritakan Rasulullah gimana kabarnya. Muka sudah bengkak gitu ya. Lalu, tapi kalimat pertama yang difikirkan kan, kalau di film-film aku di mana? Kok bisa disingkat begitu biasanya? Tangan sudah dihembus gitu, tiba-tiba ada perawatan. Saya ada di sini kan, itu biasa. Nabi memang begitu. Ternyata ada yang lebih dahsyat. Pas bangun, Rasulullah gimana kabarnya? Mada fu'ila bi Rasulillah. Ibunya sampai marah. Jangan pikirkan Muhammad, pikirkan diri sendiri. Kamu sakit. Kata Abu Bakar, saya nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Saya hanya khawatir sesuatu terjadi ke Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Bakar minta dibopong ke rumahnya Rasulullah, diketuk pintu Rasulullah, dibuka. Nabi melihat Abu Bakar sedih, Abu Bakar melihat Rasulullah baik-baik saja, bahagia. Kata Abu Bakar, saya nggak apa-apa ya Rasul, saya nggak apa-apa. Semua peristiwa, semua musibah, kalau kau baik-baik saja itu ringan-ringan saja ya Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bahkan perlindungan Abu Bakar As-Siddiq ke Rasulullah SAW itu diakui oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Berbeda dengan para sahabat yang lain yang disebutkan secara ijmali, secara global. Abu Bakar satu-satunya sahabat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, pertolongannya, pertemanannya, persahabatannya disebutkan secara spesifik dalam surat At-Taubah ayat ke-40. Ini waktu Rasulullah hijrah ke Madinah. Ini kita cerita tentang Abu Bakar, sedikit flashback tentang sirah Nabawiyah. Nanti kita cerita Umar, flashback lagi sedikit tentang sirah Nabawiyah, tapi dari point of view-nya Umar bin Khattab, point of view-nya Utsman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladziina kafaru tsaniyah nain id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu fi qulubil ladzina fi qulubihi wa anzala junudan lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Kalau kalian tidak mau menolong Muhammad, kalau kalian tidak mau melindungi Rasulullah SAW, maka sungguh Allah telah menolong Nabi Muhammad ketika orang kafir mengusirnya. Kalau seorang Nabi Muhammad saja pernah diusir, ya ini bukan berarti hari saya nah ada diusirnya. Kalau begitu canggih nah atau lama tidak diusirkan. Tapi ayat ini hiburan bagi mereka yang mungkin dalam memegang kebenaran harus terusir. Sebelumnya atau dia masuk Islam, akhirnya terusir dari kartu keluarga, terusir dari orang tuanya.
Orang kafir mengusirnya, sedangkan dia hanya satu dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya, Allah yang langsung memberikan stempel ke Abu Bakar bahwa Abu Bakar adalah sahabat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La tahzan, innallaha ma'ana. Bapak Ibu jemaah qanitin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba bandingkan surat Taubah ini dengan surat apa itu? Saat Nabi Musa alaihissalam di pinggir pantai, kemudian kaumnya surat Asy-Syu'ara ayat ke-62. Asy-Syu'ara ayat ke-62. Syu'ara itu surat ke-20. Nah, surat ke-26 ayat ke-62. 26 62. Waktu Nabi Musa di pinggir pantai dikejar oleh Firaun, di depan lautan, di belakang Firaun. Kondisinya mirip seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak bisa kemana-mana, sedang di Gua Sur. Kemudian orang-orang musyrik, pasukan musyrik ada di mulut Gua Sur di sini. Tidak bisa kemana-mana, persis seperti Nabi Musa. Tapi kalimat yang diucapkan Nabi Musa dengan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW berbeda. Dua-duanya sama-sama khawatir. Ini Abu Bakar khawatir, ini Bani Israel juga khawatir. Kata Bani Israel di ayat 61, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Musa, kita bakal ketangkap ini. Berenang kita nggak punya kemampuan untuk menyeberangi lautan, melawan juga kita nggak punya kekuatan, nggak punya senjata. Maju kena, mundur kena, bagi buah simbalakama. Maju kena, mundur kena, kita pasti bakal ketangkap. Abu Bakar juga bilang sama, ya Rasulullah, kalau mereka nengok ke bawah, kalau mata mereka melihat ke bawah, ke lubang ini, ya Rasulullah, mereka pasti bisa melihat kita. Kita pasti bakal ketangkap kalau mereka melihat ke bawah. Sama-sama Abu Bakar khawatir, Bani Israil khawatir. Tapi lihat jawaban dari nabinya. Kata Nabi Musa, kata Nabi Muhammad, la tahzan, innallaha ma'ana. Tapi kata Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku akan membimbingku. Tuhanku bersamaku membimbingku. Kalau Nabi Muhammad, Tuhan bersama kita. Tuhanku punten. Yang bersama dengan Nabi Musa, Bani Israel ada berapa orang? Ada banyak, bukan cuma satu. Yang bersama dengan Nabi Muhammad ada berapa orang? Cuma satu. Yang satu orang kata Nabi Muhammad, Tuhan bersama kita. Yang banyak kata Nabi Musa, Tuhanku bersamaku akan membimbingku. Apa artinya? Artinya kata seorang ulama dari Mesir, Syekh Kishak, kata beliau, persahabatan Abu Bakar dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu jauh lebih diakui oleh Allah dan Nabi-Nya dibandingkan kebersamaan Bani Israel dengan Nabi Musa di posisi yang sama. Ini kan sama-sama hijrah. Bani Israel mau hijrah dari Firaun, Nabi Muhammad juga mau hijrah dari Firaun, Abu Jahal dan kawan-kawannya. Sama-sama mau hijrah. Tapi kebersamaan mereka ketika hijrah, kata Nabi Musa, Tuhanku bersamaku membimbingku. Sampai akhirnya ke titik para ulama itu menyandingkan, menyandingkan. Kalau iman pengikut Nabi itu ditimbang, iman Bani Israil ditimbang dengan imannya Abu Bakar. Imannya Abu Bakar walaupun sendirian jauh lebih berat daripada imannya seluruh pengikut Nabi Musa Bani Israil. Dahsyatnya Abu Bakar As-Siddiq.
Karena inna ma'iya rabbi sayahdi. Sementara di surat At-Taubah innallaha ma'ana. Nah, ini sering kita ceritakan ya, Abu Bakar yang tidur atau Rasulullah yang tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq, teman hijrahnya Rasulullah. Singkat cerita, nah kita masuk ke tema utama kita tadi, mukadimah, mengenal Abu Bakar saat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu peristiwa besar yang ini menjadi awal mula kisah pelantikan Abu Bakar As-Siddiq, yang dalam sirah, dalam tarikh, dalam sejarah dikenal dengan peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah itu apa? Kalau Bani Sa'idah nama kabilah Bani Sa'idah. Saqifah itu seperti halaman belakang. Jadi Bani Sa'idah mereka punya apa kalau sekarang clubhouse gitu ya. Mereka punya apa? Kalau di komplek deh. Tempat orang berkumpul. Clubhouse atau apa istilahnya? Pendopo betul. Halaman belakang pendopo bahasa Arabnya itu Saqifah. Saqifah Bani Sa'idah. Peristiwa Saqifah Bani Sa'idah, peristiwa yang terjadi di halaman belakang pendoponya Bani Sa'idah ini terjadi saat Rasulullah meninggal dunia Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebelum Abu Bakar dilantik jadi khalifah. Ibu-ibu punten, punten. Rasulullah meninggal hari apa? Dikuburkannya hari apa? Ini para ulama berbeda pendapat ya. Kamis. Senin meninggal pagi hari saat matahari terbit tanggal 12 Rabiul Awal. 3 hari kemudian hari Kamis, Senin, Selasa, Kamis. Hari Kamis Rasulullah baru dikuburkan. Pertanyaannya, apa yang terjadi selama 3 hari tadi sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru dikuburkan hari Kamis? Peristiwa Saqifah Bani Sa'idah ini menjadi salah satu peristiwa besar yang terjadi di 3 hari tadi. Singkatnya, nanti kita ceritakan detik-detik. Singkatnya, peristiwa Saqifah Bani Sa'idah adalah peristiwa ketika para sahabat memikirkan pemimpin pengganti atau pemimpin penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ungkapannya begini: saking pentingnya kehadiran seorang pemimpin bagi orang Islam, sehingga penguburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun itu sampai 3 hari. Sampai 3 hari. Wajibnya hadir seorang pemimpin di kalangan kaum muslimin. Jadi Nabi pernah ke sahabat itu begini: kalau kalian melakukan perjalanan, ya 3 orang dalam perjalanan, pilihlah dari 3 orang itu satunya sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin. Saking pentingnya kehadiran seorang pemimpin. Di majelis taklim seperti ini juga pasti ada pemimpinnya, ada leadernya, ada yang mengatur, mengordir dan seterusnya. Yang 3 orang saja harus ada pemimpin. Dan pemimpinnya berapa? 1 cukup. Pemimpinnya 1. 3 hari ini para sahabat ada yang shock, ada yang sedih, termasuk ada para sahabat yang mereka memikirkan siapa pemimpin pelanjut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cerita ini redaksinya yang diceritakan oleh para ulama. Iltafal ansar hawla za'imil Khazraj Sa'ad bin Ubadah. Kaum Ansar, orang-orang Madinah, warga pribumi kota Madinah, mereka berkumpul di pemimpin mereka, Za'imul Khazraj, kepala suku kabilah Khazraj, namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Walamma balagha khabar ijtima'il ansari fi Saqifah Bani Sa'idah ila Muhajirin. Dan ketika berita bahwa orang-orang Ansar sedang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, orang Muhajirin dengar berita tadi. Ini kenapa yang kumpul cuma Ansar saja? Kenapa orang Muhajirinnya nggak ada? Kenapa orang Muhajirinnya nggak ikut serta? Wa hum mujtami'una ma'a Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu li tarsyih man yatawalla al-khilafah. Jadi orang Ansar mereka kumpul untuk membahas siapa pemimpin pelanjut Rasulullah.
Ternyata di waktu yang sama orang muhajirin juga sedang membahas yang sama. Wahum mujtami'un, orang muhajirin sedang kumpul. Ma'a Abi Bakrin As-Siddiq, bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ditarsyid man yatawalla khilafah, untuk menunjuk siapa calon yang bisa memimpin ya, sebagai khalifah. Qala al-muhajirun li ba'dihim. Ini kumpul, tiba-tiba ada yang menyampaikan tuh orang Ansor juga kumpul bagi membahas siapa khalifah. Kata orang muhajirin, "Inqaliqu bina ila ikhwanina minal ansar." Ayo kita kumpul, kita datang ke orang-orang Ansar. Fa inna lahum fi hadzal haqqi nasiban. Karena mereka juga berhak untuk membicarakan masalah kepemimpinan ini. Jangan membicarakan kepemimpinan masing-masing. Qala Umar, kata Umar, ini cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fantalaqna nuriduhum. Kemudian kami mendekati Saqifah Bani Sa'idah. Falamma danawna minhum laqina minhum rajulani salihan. Saat kami mendekati halaman Bani Sa'idah, kami mendapati ada dua laki-laki yang saleh. Fadzakara ma tamala alaihi al-qaum faqala aina turidun ya ma'syaral muhajirin. Dua orang ini kemudian bertanya ke Umar bin Khattab, orang muhajirin, kalian mau pergi ke mana? Kata orang muhajirin, nuridu ikhwanana haula minal ansar. Kami ingin bertemu dengan saudara-saudara kami yang sedang kumpul di Saqifah Bani Sa'idah dengan orang-orang Ansar di sana. Kata dua orang Ansar tadi, la alaikum alla taqrabuhum. Itu amrakum. Enggak usah kalian mendekati mereka. Tidak perlu kalian mendekati mereka, biarkan mereka menyelesaikan urusannya, kalian selesaikan urusan kalian. Umar bin Khattab menyebut mereka laki-laki yang saleh. Namanya tidak disebutkan. Tapi ini kalimat yang berbahaya. Tidak bisa masing-masing. Dua laki-laki saleh ini mengatakan, kalian dengan urusan kalian, biarkan orang Ansar dengan urusannya masing-masing. Kata Umar bin Khattab, wallahi lanatiyannahum, demi Allah, kami ingin mendatangi mereka, kami ingin ikut duduk bersama dengan mereka. Lihat siapa yang bergerak, Ansar muhajirin atau muhajirin ke Ansar. Muhajirin ke Ansar, menghormati Ansar sebagai tuan rumah. Fantalaqna hatta atainahum fi Saqifah Bani Sa'idah. Sampai akhirnya Umar bin Khattab, dan saat itu setidaknya ada tiga orang. Ada Umar, ada Abu Bakar, ada satu lagi Abu Ubaidah. Sampai akhirnya kami datang ke Saqifah Bani Sa'idah. Fa idza rajulun muzammalun baina dhahranihim. Kemudian kami melihat di antara mereka ada seorang laki-laki yang muzammal. Muzammal itu dari kata muzammil, dihalung, berselimut. Kami melihat ada seorang laki-laki yang sedang berselimut di antara mereka. Fakultu, kata Umar, man hada? Siapa orang ini? Umar bukan tidak kenal, tapi karena sedang berselimut, jadi nggak kelihatan wajahnya. Kata orang Ansar, hada Sa'ad bin Ubadah. Kata Umar, malah? Ada apa? Kok berselimut seperti itu? Kata orang Ansar, iwa'am, dia sedang sakit. Falamma jalasna qalilan tashahhada khatibuhum fa'athna 'ala Allah bima huwa ahlu. Akhirnya Umar bin Khattab duduk dengan Abu Bakar dan Abu Ubaidah. Kemudian salah seorang dari Ansar menyampaikan khutbahnya, berorasi, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata orang Ansar ini, amma ba'du fanahnu ansarullah wa katibatul Islam wa antum ma'syaral muhajirin rahtun wa qad dafatun min qaumikum, dan seterusnya. Fa'idahum yuriduna an yakhaziluna min aslina wa an yaqdimuna min al-amr. Kata Umar bin Khattab, orang ini berbicara, kami ini adalah penolong Allah, kaum Ansar, kami ini adalah pasukan Islam, dan kalian wahai kaum muhajirin, kalian adalah sekelompok yang datang ke tempat kami, bla 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 dan seterusnya. Kata Umar bin Khattab, hum yuriduna an yakhaziluna. Sepertinya dalam khutbah mereka, orang-orang Ansar ini seperti ingin menyingkirkan peran kaum muhajirin. Ya, dalam bab kepemimpinan sensitif, hal-hal seperti ini sensitif. Tapi perhatikan nanti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang Ansar dan orang muhajirin melewati masa-masa regenerasi kepemimpinan dengan terbaik. Kan
kan tidak jarang kita melihat kalau ada rapat kepemimpinan baru, misalnya pengurus baru, tidak sedikit gontok-gontokan, ribut, berantem, tonjok-tonjokan dan seterusnya. Tidak jarang kita melihat yang seperti ini. Kemarin juga baru terjadi di medsos begitu ya. Ribut lah cari berita begitu ya. Ada masya Allah seperti kemarin misalnya Muhammadiyah begitu ya, luar biasa, ada dengan pemilihan voting begitu bagus. Ada juga yang kemarin kumpulan para pengusaha muda ribut, berantem dan seterusnya. Gontok-gontokan itu lempar-lemparan. Ya, nyebarlah beritanya di medsos. Karena memang regenerasi kepemimpinan itu sensitif. Ya, kalau di kita bicara Indonesia misalnya begitu ya, tahun 2023 akan menjadi tahun yang panas. Tahun politik. Memang dari dulu begitu. Jangan lupa, iblis dengan Nabi Adam itu rivalitasnya berawal dari khalifah. Berawal dari kekhilafahan. Kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata malaikat, kenapa manusia yang jadi khalifahnya? Padahal kami juga biasa memuji engkau, mengagungkan engkau. Ya, singkat cerita, kata Allah, sujudlah kalian semua ke Adam. Iblis nggak mau. Akarnya dari mana? Awal muasalnya, asal muasalnya. Betul. Bab masalah ini bukan bab yang mudah. Sangat sensitif, sangat sensitif. Bahkan Umar bin Khattab ketika mendengarnya kalimatnya Umar bin Khattab, fa idza hum yuriduna an yaftaziluna min aslina wa an yudinuna min al-amr. Umar bin Khattab bisa menyimpulkan bahwa ini kalimat seperti kalimat yang ingin menyingkirkan peran dan keberadaan orang-orang muhajirin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Falamma sakat, ketika khatib orator dari kabilah Ansor dan sudah dia berhenti, aradtu an atakallam, saya ingin ngomong. Bayangkan Umar bin Khattab dengan pembawaannya, dengan gayanya, kalau ada sedikit yang agak memojokkan, menyudutkan, wah, gitu. Saya pengen ngomong. Wa kuntu qad zawwartu maqalatan a'jabatni uridu an uqaddimaha baina yaday Abi Bakar. Saya sudah menyiapkan, saya sudah merangkai kata, saya sudah memotret. Saya sudah menyiapkan naskah untuk saya ucapkan yang a'jabatni. Saya kira ini akan menakjubkan. Kalau saya ngomong, saya pasti akan menakjubkan orang, bikin orang terkagum. Uridu an uqaddimaha baina yaday Abi Bakar. Saya pengen ngomong walaupun di situ ada Abu Bakar As-Siddiq. Wa kuntu udari minhu ba'dal hadd. Sampai akhirnya kata Umar bin Khattab, falamma aradtu an atakallam. Ketika Umar mau bicara, mau ngomong, qala Abu Bakar, kata Abu Bakar, ala rislik. Umar tenang dulu. Umar dengan pembawaannya, Abu Bakar dengan pembawaannya. Bapak Ibu punten, dalam bayangan kita, kira-kira siapa yang lebih cocok untuk jadi seorang strong leader antara Abu Bakar dengan Umar di posisi seperti ini? Gaya-gayanya si Umar bin Khattab begitu ya. Gaya-gayanya si Umar bin Khattab. Ya, dengan pembawaannya begitu ya Umar bin Khattab. Kata Abu Bakar, ala rislik. Kata Umar, fakarihtu an u'tibahu. Saya tidak suka kalau saya bikin marah Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar tenang, kemudian saya malah lancang berbicara. Saya nggak mau bikin Abu Bakar marah. Fatakallama Abu Bakr. Maka saat itu yang berbicara Abu Bakar. Ini testimoni Umar bin Khattab ya. Testimoni Umar bin Khattab. Kata Umar, fakana huwa ahlam minni wa awqar. Abu Bakar itu ketika berbicara lebih halim, lebih santun. Halim. Di antara Asmaul Husna ada Halim, Al-Halim. Fakana huwa ahlamu minni wa awqar. Abu Bakar ketika berbicara itu lebih santun, wa awqar, lebih berwibawa, lebih tenang, lebih kalem, pembawaannya itu lebih berwibawa. Wallahi
ma taraka min kalimatin a'jabatni fi tazwiri illa qala fi badihatihi mithliha. Demi Allah, Abu Bakar tidak meninggalkan satupun kalimat kata yang sudah saya siapkan kecuali Abu Bakar sampaikan juga. Jadi kadang kita semangat pengen ngomong, ternyata orang lain jauh lebih baik ketika menyampaikan. Dengan kata para ulama, hati-hati dengan yang namanya syahwatul kalam. Syahwatul kalam itu dorongan hawa nafsu supaya orang dengerin omongan kita. Pengen didengar, bawaannya pengen ngomong terus, pengen supaya omongan kita itu didengar sama orang lain. Syahwatul kalam. Dan Umar belajar menahan diri. Ternyata yang disampaikan oleh Abu Bakar itu sama seperti yang ingin disampaikan oleh Umar bin Khattab, bahkan jauh lebih santun dan jauh lebih berwibawa. Atau afdal minha, atau bahkan lebih afdal daripada yang sudah disiapkan oleh Umar bin Khattab. Hatta sakata, sampai Abu Bakar As-Siddiq diam. Faqala, kata Abu Bakar begini, ma dzakartum fikum min khairin fa antum lahu ahlun. Wahai orang-orang Ansar, semua yang kalian sebutkan, kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh orang Ansar, fa antum lahu ahlun. Memang kalian pantas menyandang kebaikan-kebaikan tersebut. Kalian tadi menyebut kalian adalah Ansarullah. Memang kalian pantas menjadi penolong Allah. Kalian tadi menyebutkan Katibatul Islam, pasukan Islam. Memang kalian pantas menyandang gelar tersebut. Kalian sudah menolong Rasulullah, kalian sudah ini, kalian memang pantas. Jadi dalam situasi yang sangat sensitif seperti ini, menyebut kelebihan orang lain itu menjadi penawar situasi, bikin situasi jadi jauh lebih jauh lebih stabil, jauh lebih baik. Suami istri lagi ribut, bisa tidak menyebutkan kelebihan pasangan kalau situasi begitu? Ya Bu, ya Pak, itu Bapak itu Masya Allah, seperti yang Bapak tadi sebut, Bapak sudah banyak jasanya ke keluarga kita. Bapak sudah banting pulang, kerja keras, pergi pagi, pulang ke kantor, pusing, pinggang juga, walaupun penghasilan pas-pasan, dan seterusnya. Misalnya disebutkan kelebihan-kelebihannya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, ma dzakartum fikum min khairin fa antum lahu ahlun. Kalian memang pantas menyandangnya. Wa lam yu'raf hadzal amr illa li hadzal hayy min Quraisy. Tapi mohon maaf wahai saudara-saudara dari kaum Ansar, lam yu'raf hadzal amr. Urusan masalah kepemimpinan di tengah bangsa Arab ini tidak akan diakui oleh orang Arab kecuali kalau kepemimpinan itu dipegang oleh orang Quraisy. Kalian sendiri menyadari bahwa orang Quraisy itu punya simak, bahasa Indonesia-nya, punya aura yang berbeda, punya wibawa yang berbeda dibandingkan dengan kabilah-kabilah yang lain. Kalau yang memimpin umat Islam ini dari orang Ansor, khawatir orang-orang Arab mereka tidak mau tunduk. Karena apa bedanya orang Ansor dengan kami? Kenapa orang Ansor yang harus memimpin kami? Walan yu'raf hadzal amr illa li hadzal hayy min Quraisy. Menurut saya, demi kebaikan Islam, yang memimpin orang Islam adalah orang Quraisy. Tapi kalimat ini penuh, ya, mungkin orang akan berpikir ada konflik of interest karena Abu Bakarnya orang Quraisy. Abu Bakarnya orang Quraisy. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menepis, menghilangkan sangkaan orang terkait dengan ngomong begitu karena ada kepentingan di Abu Bakar As-Siddiq. Hum awsatul Arabi nasaban. Seperti yang kalian tahu, orang Quraisy itu adalah awsatul Arabi nasaban. Nasabnya yang paling istimewa. Wadaran,
tempatnya juga yang paling istimewa, Mekah. Wa qad raditu lakum ahada hadaini ar-rajulain fabay'u ayyahuma syi'tum. Menurut saya pemimpin umat Islam itu lebih baik dari Quraisy karena nasabnya diakui, karena tempat tinggalnya ada di tengah-tengah orang Arab, dan saya ridho dan saya rela kita dipimpin oleh dua orang, dan silahkan kalian melantik dua orang ini yang kalian suka. Fa'akhadha biyadayya wa yad Abi Ubaidah bin Jarrah. Kata Abu Bakar, silahkan kalian lantik dua orang dari Quraisy ini. Jadi ketika Abu Bakar ngomong, berbicara bahwa yang paling pantas untuk memimpin umat Islam adalah orang Quraisy, itu tidak mamang bukan pantas namanya, kena dirinya. Abu Bakar pegang tangannya Umar, Abu Bakar pegang tangannya Abu Ubaidah. Kata Abu Bakar, silahkan kalian lantik di antara dua orang ini yang paling pantas. Dua-duanya dari Quraisy, dua-duanya pantas untuk menjadi pemimpin kita. Jadi seperti saat mau sholat begitunya, siapa yang pantas jadi imam? Rasa-rasanya metode kepemimpinan seperti ini belum kita temukan. Sahabat perlu jadi presiden, mana bapak? Mana? Ayah malu dia juga. Sahannya nggak perlu jadi gubernur, mana bapak? Biasanya yang begitu kalau nggak ada, kalau tidak ada tidak ada cuan-cuannya, begitu. Maka biasanya begitu. Tapi kalau banyak cuan-cuan dan seterusnya, lain cerita. Alhamdulillah. Abu Bakar memegang tangannya Abu Ubaidah, Abu Bakar memegang tangannya Umar. Kata Abu Bakar, qad raditu lakum ahada hadaini ar-rajulain fabay'u ayyahuma syi'tum. Lantik saja dua orang ini yang kalian suka. Wa huwa jalisun bainana falam akrah mimma qala ghairaha. Kata Umar, saya itu tidak membenci kalimat Abu Bakar kecuali kalimat tadi. Semua kalimat yang diucapkan dalam khutbahnya Abu Bakar saya suka mendengarnya, santun, berwibawa, tenang, mendamaikan, mendinginkan suasana. Kecuali kalimat tadi, silakan pilih Umar, itu saya suka. Kata Umar bin Khattab. Ini kalimatnya Umar. Wallahi an uqaddam fatutrab unuqi la yuqarribuni dzalik min ithmin ahabbu ilayya min an ata'ammar ala qaumin fihim Abu Bakar. Demi Allah, leher saya dipenggal walaupun saya tidak berbuat dosa, itu lebih saya suka daripada saya memimpin yang saya pimpin ada Abu Bakarnya. Kalimatnya Umar bin Khattab. An uqaddam fatutrab unuqi la yuqribuni dzalika min ismin. Saya dipenggal lehernya bukan karena saya berbuat dosa, ahabbu ilayya, lebih saya suka min an ata'ammar, daripada saya jadi amir, saya jadi pemimpin ala qaumin fihim Abu Bakar, sementara yang dipimpin di antara mereka ada Abu Bakar As-Siddiq. Jangan saya oleh Abu Bakar, saya nggak mau jadi pemimpin, tapi rakyatnya Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma illa an tusawwila ila nafsi inda al-mauti syai'an la ajiduhu al-an. Kecuali kalau keadaannya dalam keadaan mau meninggal, misalnya Abu Bakar As-Siddiq. Faqala qailun minal ansar. Kemudian ada usulan dari orang Ansar. Saat Umar bin Khattab berkata seperti tadi, kata orang Ansar begini, salah seorang, nggak disebutkan namanya, karena kalau disebutkan namanya jadi sensitif seperti ini. Faqala qailun minal ansar, ana judiru hal muhaqqaq wa udiku hal murajjab minna amirun wa minkum amirun ya ma'syara Quraisy. Kalau memang Abu Bakar mencalonkan dua orang kemudian komentar Umar seperti tadi, ya sudah begini saja. Dari orang Ansor ada pemimpinnya, dari orang Muhajirin ada pemimpinnya. Minna amir wa minkum amir. Jadi masing-masing punya amirnya, masing-masing punya pemimpinnya. Fakathura al-laghat wa irtafa'atil aswat hatta faridtu min al-ikhtilaf. Singkat cerita itu ributlah gitu. Ternyata Bapak Ibu jemaah terhormat Allah Subhanahu wa taala,
proses regenerasi kepemimpinan pelantikan Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah itu dinamis. Artinya dalam sejarah kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq hal seperti ini ada. Tarik dulu sana sini, ini ngomong begini, ini ngomong begitu, kemudian ini merasa begini, ini merasa begitu. Itu hal yang normal, hal yang biasa. Karena para sahabat manusia, mereka bukan malaikat dan mereka juga bukan syaitan, bukan iblis. Supaya punten kita juga terbiasa dalam dinamika pemilih dinamika memilih pemimpin. Dari dulunya sudah ada yang begini. Tarik ulur kepemimpinan seperti ini sudah ada. Tapi artinya dalam bermusyawarah itu masing-masing punya kebebasan pendapat menyampaikan opininya. Tidak ada yang melarang pengomong gitu silakan berbicara. Selama belum diputuskan, selama belum ketok palu, semuanya silakan berbicara. Sampai kata Umar bin Khattab, ini ilmu dalam kerusuhan dalam tanda petik. Kalau sedang kacau, siapapun yang muncul, dia itu pasti akan jadi leader. Kata Umar, "Ubsut yadaka ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, bentangkan tanganmu, ulurkan tanganmu." Fabasata yadahu fabaya'tuhu wa baya'ul muhajirun thumma baya'ul ansar. Kata Umar, sudah kalau begitu Abu Bakar saja yang jadi pemimpin kita. Abu Bakar, ulurkan tanganmu, saya akan melantik Anda. Umar mengambil alih, sudahlah saya duluan yang melantik Abu Bakar jadi pemimpin. Setelah itu diikuti muhajirin, baru setelah itu diikuti oleh Ansar. Ini mah kisah singkat. Dalam riwayat Imam Ahmad, slide terakhir ya. Dalam riwayat Imam Ahmad, fatakallama Abu Bakr radhiyallahu anhu falam yatruk syai'an anzala fil ansar wala dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sya'nihim illa wa dzakara. Abu Bakar ketika berbicara tidak meninggalkan satu pun kebaikan yang dimiliki oleh orang Ansar yang disebutkan oleh Allah, yang disebutkan dulu oleh Rasulullah, kecuali oleh Abu Bakar disebutkan satu persatu. Bapak Ibu, salah satu di antara kebiasaan baik para sahabat itu punya data amal soleh orang baik, kontribusi orang baik, ya, bukan catatan keburukannya, tapi catatan kebaikannya. Para mate satu sudah pernah begini, sudah pernah begini, sudah pernah begini, sudah pernah begini. Komitat ini sudah pernah begini. Catatan kebaikannya disebutkan. Abu Bakar sangat mendinginkan suasana. Catatan kebaikannya disebutkan satu persatu. Kalian orang Ansar, Rasulullah pernah begini disebutkan. Lam yatruk syai'an, tidak meninggalkan satu pun. Walaqad alimtum, kata Abu Bakar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law salakan nas wadiyan wa salakatil ansar wadiyan salak wadiyal ansar. Kalian orang Ansar pernah mendengar ini waktu di kisah perang Hunain. Rasulullah pernah bersabda, kalau manusia memilih satu lembah kemudian orang Ansar memilih lembah yang lain, maka Rasulullah pasti akan wasallam qala wa anta qa'id. Rasulullah juga pernah bersabda, ada di barisannya Abu Jahal. Kata Sa'ad bin Ubadah orang Ansar, "Shadaqta, engkau benar wahai Abu Bakar. Semua kelebihan orang Ansar yang kau sebutkan